Halo sahabat Kirana, jumpa lagi dengan Handmade by Kirana. Hari ini saya akan membuatkan pola untuk off shoulder. Nah, ini kita buat dulu pola depannya ya teman-teman. Seperti ini kita buat. Kemudian dari garis bahu kita perpanjang garis. Ya, terus kemudian saya pakai skala 1/4 dengan ukuran perpanjangan garisnya 7 cm. Ya, ini teman-teman 7 cm ya kita buat ya. Oke, setelah 7 cm dari titik 7 cm itu kita turun 3 cm. Nah, kalau udah ketemu 3 cm langsung dari titik bahu itu kita garis. Kemudian pakai skala 1/4 dari titik bahu yang dengan garis yang baru itu kita nyari 7. Ini saya kasih titik A. Nah, kita cari dulu. Cari 7. Oke. Jika sudah, dari titik bahu lagi, nah turun, kita cari 7 juga. Ini namanya titik B. Nah, kemudian untuk turun lehernya teman-teman, untuk turun lehernya itu custom ya teman-teman. Ada yang 14, kalau mau seksi lebih dari 14, tapi saya lebih makainya 14 untuk batas aman ya, biar nggak terlalu kelihatan belah dadanya. Nah, ini saya kasih titik C, saya cari 14. Nah, kemudian kita sambung dari titik A, B ke C menggunakan garis lengkung. Jika sudah tersambung, bentuk off shoulder ini custom juga ya teman-teman. Bentuk off shoulder ini, nah saya ada pakai lebar yang 5 cm, 6 cm, 4 cm, tapi saya lebih sukanya pakai yang 5 cm. Nah, kita tegak lurus ya buatnya. Nah, kita perpanjang 5 cm dari titik A. Itu untuk lebar off shouldernya. Oke. Kemudian untuk bentuk off shouldernya itu tuh ada yang sampai kupnat atau maupun sampai sisi bagian pinggangnya. Itu sesuai selera. Kalau saya sekarang buatnya yang sampai sisi bagian pinggangnya. Jadi bentuknya dari besar mengecil. Jadi nggak nggak saya buat dari bagian lengannya 5 terus sampai bagian pinggangnya 5, enggak. Ini kita pakai garis lengkung ya. Ini untuk bentuknya itu sendiri selera teman-teman. Jadi nggak ada acuannya harus seperti apa, itu enggak. Ini tergantung seni masing-masing, tapi emang untuk patokan 5 cm, 4 cm atau 6 cm itu ada di lebar untuk bagian tangannya. Deket titik A itu teman-teman. Nah, ini saya pakai garis lurus dulu. Lebarnya hampir sama ya. Antara garis A, B sama C, kemudian semakin mengecil ke setelah melewati garis C. Nah, ini kan off shoulder untuk bagian depannya itu ada dua bagian
kiri dan kanan. Nah, saya udah buatin contoh polanya untuk bagian bagian kirinya. Sekarang saya buat yang bagian kanannya. Hampir sama caranya. Yang bagian kanannya sama, kita buat perpanjangan dulu garis 7. Dari garis 7 itu kita turun 3 cm. Kemudian setelah turun 3 cm kita ukur harus sama dia 7 cm. Kemudian tegak lurus, kita turun lagi 7 cm. Seperti titik A, B. Nah, kemudian buat garis lengkung ya, kita sambung dari titik turun lehernya, turun 7 terus bawah, kita gabung. Kemudian untuk tampilan yang kedua ini, karena dia di bagian belakangnya itu kita buat stabil ya, ukurannya 5 cm semua sama, jadi nggak ada besar sama kecilnya, cuman di bagian depannya aja yang kita buat. Nah, sekarang kita buat turun 5 semuanya ya teman-teman. Jangan lupa siku-siku semua. Ini aku pakai garis lengkung lagi. Nah, ini saya perjelas lagi untuk bagian off shouldernya, polanya seperti ini ya. Saya garis-garis dulu. Oke, jika sudah selesai, kita pertegas lagi dan kita penambahan kupnat cubit. Nah, kupnat cubit itu apa teman-teman? Kupnat cubit itu fungsinya untuk untuk membantu agar ketika kita udah ini membantu agar ketika pas kita fitting di badan itu dia nggak kayak glember-glember gitu, jadi dia plek gitu langsung pas di badan. Nah, ini fungsinya kupnat cubit ya teman-teman. Kalau kita kelupaan kupnat cubit itu nanti pas fittingnya nggak bagus. Nah, saya kasih ukurannya 1,5 sama 1,5. Ini kupnat cubit dia, emang harus pakai dia ya. Jadi ini rahasia kenapa pas di badan kok dia nggak kayak ada besar-besaran gitu, nggak pas ya. Ini fungsinya kupnat cubit. Nah, setelah udah selesai, mari kita jiplak pakai kertas dosla teman-teman. Nah, kita jiplak dulu untuk yang bustiernya dulu ya. Ya, kita gunting untuk yang bustiernya. Habis itu baru kita jiplak yang untuk off shouldernya. Jadi ini ada bagiannya, ada banyak banget teman-teman. Jadi di bagian badannya itu kita sebut bustiernya. Habis itu nanti kita potong ya. Ini potong dulu semuanya ya, potong dulu semuanya, ikutin garis ya. Ya, termasuk kupnatnya juga kita gunting teman-teman ya, seperti contoh ini yang saya tunjukin. Ya, itu kupnatnya yang itu ditutup. Jadi masing-masing pola setiap orang itu berbeda-beda. Nanti saya akan berikan cara buat pola dasarnya ya teman-teman. Nanti stay tune terus di YouTube Handmade by Kirana. Nah, sekarang nih saya perlihatkan dengan jelas. Ini digunting kupnatnya. Oke. Kupnatnya digunting.
Ya, ini jadi bentuk semi bustier. Jadi kalau emang teman-teman nanti ada yang request mau buat bustier, bisa setelah video berikut. Tenang aja teman-teman, pasti nanti saya buatin, tergantung request ya ini teman-teman. Ya, kita gunting semuanya. Nah, ini penampakannya nih untuk pola depan, badan depan teman-teman. Ya, ini dia dari pola yang sudah kita buat tadi. Kita potong dulu pola badannya, kemudian kita jiplak pola hand shouldernya untuk off shouldernya, termasuk kita juga jangan lupa untuk kupnat cubitnya jangan dihilangkan. Nah, kita gunting dulu. Terus kita sambung kupnatnya. Jadi nanti pola barunya itu dia tanpa ada kupnat. Nah, ini saya gunting terus saya lem. Jadi diilangin kupnatnya di pola, bukan diilangin sama sekali, nggak dipakai, enggak. Nah, lihat seperti ini. Jadi pure pola aslinya, pola barunya itu dia sudah tanpa kupnat. Makanya di pola pertama ini kupnatnya kita gabung jadi satu, bukan nanti di kainnya ya teman-teman, di polanya untuk jadi pola baru. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, ini kan nggak rapi nih, kita rapiin dulu ya. Oke, bagian kirinya udah selesai. Sekarang bagian kanannya saya gunting. Nah, bagian kanannya juga kita buat pola baru, artinya kupnatnya juga kita langsung kita lipat ya. Ya, ini kita lem, kita gabung jadi satu, biar nanti hasil pola off shouldernya sebelah kanan ini sudah tidak pakai lagi kupnat, artinya kupnatnya udah jadiin satu. Nah, kalau udah langsung kita rapiin ya polanya ya teman-teman. Kita rapiin, kita ukur lagi harus 5 cm. Nah, seperti ini tampak gambarannya. Ini adalah pola off shouldernya teman-teman. Kemudian ini adalah pola badannya. Jadi ada dua pola ya teman-teman, untuk badannya sendiri, untuk off shouldernya sendiri. Halo guys, tadi kita udah buat pola pola depan. Sekarang kita buat pola belakangnya seperti ini. Oke, step by stepnya. Untuk off shouldernya kita perpanjang dulu garis bahunya. Oke, kita perpanjang sama kayak di depan ya, turun 7, kemudian aku kasih tanda, kemudian kita turun 3 cm, kemudian kita dari titik A ini titik bahu kita kasih garis dulu, Nah, kita ukur dia harus 7 cm juga. Nah, 7 cm, dan kita kasih titik B. Oke. Kemudian tarik siku-siku ya. Dari sini turun 7 juga. Oke, turun 7. Ini ya, turun lehernya ini kita buat 8. Oke, 8 ya, 8 cm. Dan kita lengkungin.
seperti ini. Nah terus ini buat 5 ya, 5 ini 5 juga, tapi ini siku-siku ya teman-teman, siku-siku. Nah seperti ini siku-sikunya, buat 5. Oke, terus kita buat lengkungnya. Sudah jadi teman-teman. Inilah pola belakangnya. Ini pola belakangnya, belakang. Iya. Ini off shouldernya. Sorry. Ini off shouldernya. Kemudian kita tarik garis ke atas ya. Nih, ikut matnya. Oke, buat dia 1 cm. Nah ini, setengah senti. Ya, ini kupnat cubit. Ya, habis itu sekarang kita jiplak. Oke, kita jiplak ya guys. Yang pertama, ini adalah pola badan belakangnya. Nah, ini pola badan 2, 3, 4. Ini pola badan. Kemudian kita cetak lagi. Nah, yang ini sekarang pola off shouldernya. Ini kupnat cubit ya. Oke, nah itu kita gunting, nanti kita sambung. Nah seperti ini guys, kita potong ya. Iya, di kupnatnya kita potong. Kemudian off shouldernya ini kita gunting, terus kita lem seperti ini ya. Kita lem ya. Nah seperti ini. Oke guys, ini dia pola belakangnya, ini off shouldernya. Jadi seperti ini ya gambarannya. Oke, nanti aku praktekin di kain cara motongnya sama cara jahitnya. Nah, ini penampakan setelah kita potong di kain, teman-teman. Ini adalah pola depannya. Oke. Untuk bagian badannya, kemudian ini bagian belakangnya. Untuk badan. Nah, ini sekarang furing bagian depannya, badan depannya. Oke, habis itu
Ini furing untuk bagian belakangnya. teman-teman, Yang belum saya jelasin adalah untuk bagian pola depannya sama bagian belakang untuk bahan utama itu jangan lupa kita kasih kain gula. Fungsi kain gula ini adalah untuk membuat kokoh suatu gaun ya. Apalagi nanti kita bakalan pakai tulang. Jadi kalau misalnya kita gaun ini nggak kita kasih kain gula tuh hasilnya nggak bakalan bagus. Nah sekarang saya akan menggabungkan bagian pola depannya. Kita akan jahit teman-teman. Oke guys, ini kita jahit sampingnya, jangan lupa dikunci ya. Nah sekarang kita jahit sisi satunya, apa aja. Nah ini nggak boleh ngelewatin garis. Nah ini kenapa aku tandain ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak terbiasa dari jarak sekian, misalnya 1,5 dari sepatu atau 2 cm dari sepatu atau 1 cm dari sepatu. Nah ini sangat membantu ya. Ini sangat membantu garis-garis ini. Ini namanya garis radar. Jangan lupa dikunci. Oke, sudah kelihatan penampakannya. Nah ini dia bagian depannya. Jadi nanti di bagian sini kita bakalan kasih tulang ya teman-teman. Nah untuk buat tulangnya itu kita jarit. Jadi teman-teman mau tulang yang bisa dijarit atau yang nggak bisa dia itu sama aja sih sebenarnya. Ya aku tergantung model ya, tergantung ini tingkat. Kalau aku pakai tulangnya. Nah ini yang namanya tulang yang nggak bisa jarit. Jadi kita harus jahit dua di sini. Oke, kita mau jarit tulangnya. Jadi ini jaraknya satu sepatu gini teman-teman. Nah ini satu sepatu. Nah ini pelan-pelan aja jaritnya. Ini dibuka. Pelan-pelan aja guys. Ya dibuka. Oke. Jadi tekan tangannya ya di bagian sini tuh dipegang gini biar nggak nggak kelipet dia. Pelan-pelan, santai. Nah seperti ini penampakannya teman-teman ya. Oke, habis itu kalau udah sisi sebelah sini, nah ini aku mau ukur dulu double ini bisa masuk apa enggak. Nah ini gini, jadi kita masukin tulangnya seperti ini. Balik. Oke, bisa masuk ya. Nah seperti ini guys. Nah penampakannya, jadi dia lebih kokoh dia ini untuk di kalau untuk buster ini wajib harus ada kita pakai tulang. Ya dia lebih kokoh, dia lebih ngebentuk badan. Oke guys, sekarang kita mau gabung bagian belakangnya ya. Oke, kita jarit dulu.
kita gabung pecahannya. Ini kita buat rumah tulangnya dulu, habis itu baru kita gabung ke badan depannya. Oke, sekarang kita gabung sisi samping-sampingnya ya guys. Kita gabung sisi samping-sampingnya, yuk. Baru nanti kita jarit rumah tulangnya lagi. Ya. Oke guys, sekarang bagian furingnya kita jarit. Nah, kita gabung dulu bagian depan-depannya dulu. Seperti ini. Ya, kita jarit. Gabung bagian depannya, kemudian bagian belakangnya. Habis itu kita gabung sisi depan sama sisi belakang. Oke, ini kita gabung bagian sisi belakangnya. Jika sudah tersambung semuanya, sekarang kita gabung sisi-sisinya, depan dan belakang. Oke, sekarang kita gabung sisi depan sama sisi belakang. Jadi satu. Oke guys, sekarang bagian furingnya kita jarit. Nah, kita gabung dulu bagian depan-depannya dulu. Seperti ini. Ya, kita jarit. Gabung bagian depannya, kemudian bagian belakangnya. Habis itu kita gabung sisi depan sama sisi belakang. Oke, ini kita gabung bagian sisi belakangnya.
Jika sudah tersambung semuanya, sekarang kita gabung sisi-sisinya, depan dan belakang. Oke, sekarang kita gabung sisi depan sama sisi belakang jadi satu. Ini kan bagian lapisnya off shoulder itu ya, kita jahit di bagian bawahnya, nanti bagian atasnya kita jahit gabung sama furing. Oke guys, ini kita jahit bagian bawahnya ya. Jangan lupa juga dikasih kain pelapis. Saya pakai M33 biar dia mau kaku. Nah, yang tadi udah, sekarang ke sebelahnya lagi kita buat ya. Halo guys, sekarang kita gabung bagian furingnya ya, jahit di sini. Kemudian jahit aja di bagian lengan-lengannya ya. Akan saya contohin. Ketika di sini, kita jangan sampai atas, nanti kita kasih space untuk masang. Ini dia. Setelah ini kita jahit, kemudian sebelahnya lagi kita jahit. Ini kita jahit. Oke guys, habis kita jahit, terus kita cekak-cekak ya. Seperti ini. Ya, jangan sampai melewati batas jahitan. Seperti ini maksudnya saya ya, teman-teman. Kalau nggak dicekak-cekak nanti dia nggak membentuk dia seperti ini. Nah, ketika kita udah jahit ini, sekarang ini adalah perbantuan untuk jahit bagian off shouldernya. Jadi saya seperti ini. Nah, ini dijahit. Nah, ukuran jadinya itu 15 karena kan udah ngikutin sesuai pola. Untuk di bagian lengannya ini ukurannya 15 ya, jangan melebihi.
Nah teman-teman, kita jarit sedikit aja ya di jaritnya biar megang ya. Yang sebelahnya juga dijarit ya guys. Teman, ketika sudah kita gabung antara furing sama bahan utama bagian lengannya, sekarang saya akan nyambung untuk bagian off shouldernya seperti ini, tampak jelas ya teman-teman. Kita jahit dari bagian furingnya. Oke, nah seperti ini. Kalau udah dijahit bagian furingnya, terus nanti kita lipat keluar jadi seperti ini penyelesaiannya. Guys, sekarang kita jahit bagian off shouldernya. Kan kita udah jahit, kita rapiin, habis itu kita jangan lupa dicekat seperti ini, jangan kena jahitan sampai habis.